Baik, selamat malam Bu Dini. Selamat malam Bu Wita. Bu Dini, mungkin kesempatan kita dalam sesi ini tidak panjang ya Bud ya. Apa kabarnya Bu Dini pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Bu Wita bahagia hari ini. Alhamdulillah sangat bahagia. Bu Dini kelihatannya agak-agak eee, ini juga ya hari ini, cerah gitu ya Bu Dini ya. Iya, Mungkin sedang berbahagia juga. membahagiakan diri ya. Iya Bu, harus ya Bu ya, harus selalu Iya, bahagia, jadi guru yang bahagia. betul betul betul. Bu Dini, mohon maaf ya, jadi kita melakukan, kegiatan coaching-nya mungkin bisa dalam, eee, sesi online saja gitu Bu ya. Iya, Mudah-mudahan siap. tidak mengurangi, maksimalnya keadaan kita, coaching-nya seperti apa, mudah-mudahan tetap maksimal ya Bu ya. Siap, siap. Ya, insya Allah tetap maksimal. Bu Dini Iya, iya mudah-mudahan ya. Bu Dini untuk, membantu Bu Dini nih, kira-kira saya bisa membantu apa dalam Bu Dini dalam mengembangkan kompetensi yang mana gitu ya, untuk coaching ya. yang mau Bu Dini kembangkan dalam pelaksanaan coaching kali ini? Ya, terima kasih Bu Wita. Jadi, Iya betul. saya berencana akan melakukan coaching ya, dan kompetensi inti yang ingin saya kembangkan itu tentunya di present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi saya di sini menitik beratkan di mengajukan pertanyaan berbobot sih, begitu Bu. Oh gitu. Jadi dari ketiga kompetensi tadi, Bu Dini lebih menekankan pada, kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot ya, Bu, ya? Iya, betul. Iya, baik, Bu. Kira-kira menurut Bu Dini nih, bagian mana yang nanti Bu Dini inginkan untuk saya amati pada saat coaching? Iya, karena saya ingin yang bagian utamanya saya di bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Nanti saya ingin Bu Ya. Wita mengamati saat saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach gitu. Jadi saat saya bertanya kepada Oke coach, oke kita bisa oke. memperhatikan di situ. Oke, baik, Bu. Berarti nanti saya akan melakukan pengamatan lebih ke bagian, ketika Bu Dini mengajukan pertanyaan kepada coach ya, Bu, ya? Iya, betul, Bu. Baik menurut ya, baik menurut Bu Dini sendiri, Iya, bagaimana penilaian Bu Dini terhadap apa yang akan Bu Dini kembangkan pada pada coaching kali ini? di sini saya merasa penilaian diri saya terhadap diri saya untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu masih di posisi ketujuh, Bu. Jadi dari 1 sampai 10 itu di posisi 7. Karena di sini saya merasa masih ada yang belum begitu saya kuasai dalam mengajukan pertanyaan berbobot secara kontinu. Padahal kan kalau kita coaching, harusnya pertanyaan berbobotnya kan kontinu gitu ya. Jadi nyambung Iya, terus-menerus seperti itu. baik baik, betul sekali Bu Dini. Mungkin di angka 7 itu sudah nilai cukup sebetulnya ya Bu Dini ya. Mudah-mudahan Bu Dini bisa meningkatkannya lagi. Kira-kira, harapan Bu Dini dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa? Saya berharap sih dari Bu Wita sebagai supervisor nanti bisa memberikan saya masukan gitu. Jadi saya bisa mendapatkan feedback bagaimana cara mengajukan pertanyaan berbobot yang kontinu dari masukan-masukan Bu Wita gitu. Tujuannya biar saya bisa menggali potensi dari coach itu secara menyeluruh seperti itu, Bu. Jadi selama sesi coaching saya juga Baik, dari apa namanya dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coach seperti itu. iya iya. Baik, jadi Bu Dini berharap bahwa Bu Dini bisa menggali potensi dari Koci dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang, berbobot sehingga, Koci sendiri bisa mengetahui potensi dirinya sendiri gitu ya, Bu, ya.
Iya, Baik Bu betul. Dini, mungkin setelah ini Bu Dini akan melakukan coaching karena sesi kita akan terbatas. Nanti juga saya akan mengamati mungkin saat Bu Dini melaksanakan coaching dengan coachnya. Iya, Mudah-mudahan coachingnya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bu Dini. Baik, sekarang kita lanjutkan ke sesi coaching saja mungkin Bu ya. iya. Terima kasih banyak Bu Wita atas masukannya. Ya, sama-sama Bu Dini. Selamat dan semangat Bu Dini. Iya, siap. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Sukma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dini. Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat sekali Bu. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga. Begini Bu, kemarin saya dengar-dengar Bu Sukma ada yang mau diceritakan ke saya terkait pembelajaran ya. Saya dengar-dengar Bu Sukma ada sedikit kendala di pembelajaran. Kalau boleh saya tahu, memang tentang apa ya Bu? Iya nih Bu Dini, sebetulnya saya ingin berbagi cerita. Saya mengalami sedikit kendala lah dalam pemikiran saya begitu Bu. Jadi di kelas saya, kelas 4 kebetulan siswanya itu ada sekitar 30% lah siswanya itu belum lancar membaca begitu Bu. Oh begitu. Jadi 70% sudah bisa membaca, tapi 30% lainnya belum bisa ya. Kalau boleh saya tahu nih Bu, Betul. dari hasil obrolan kita, rencananya Bu Sukma dari Bu Sukma sendiri apa yang diharapkan dari obrolan kali ini Bu? Eh, Tentu saja saya dari obrolan kita ini saya berharap saya akan mendapatkan solusi. Bagaimana siswa yang 30% ini nantinya akan mampu membaca seperti teman yang lain, Bu. Oke. Semoga sesuai yang kita harapkan ya. Nah, untuk selanjutnya, kalau boleh saya tahu, selama Bu Sukma mengajar di kelas 4 tadi, eh, kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah Bu Sukma lakukan? Sebetulnya kegiatan yang sudah saya lakukan sih, Bu. Saya sudah mencoba melakukan literasi, begitu ya. Dan kemudian saya juga sudah ada pojok baca sebetulnya. Akan tetapi mungkin anak ini kurang berminat gitu dari segi tampilan yang saya berikan itu mungkin mereka kurang berminat seperti itu. Wah, ternyata sudah luar biasa sekali ya. Di kelas sudah ada pojok baca, berarti kan di situ sudah ada berbagai macam buku ya. Nah, dengan adanya pojok baca dan tadi Bu Sukma juga sudah mengajak anak-anak membaca, ternyata ada beberapa anak yang masih belum berminat untuk membaca buku. Nah, kalau dari Bu Sukma sendiri, rencana apa yang akan Bu Sukma lakukan kepada anak-anak yang masih belum ingin Saya sih membaca buku? berencana Bu ya Ya, untuk ya saya berencana untuk membuat pojok baca ini lebih variatif gitu ya. Jadi akan saya buat lebih suasananya lebih menyenangkan seperti itu. Kemudian mungkin untuk bukunya sendiri juga saya akan sesuaikan dengan tahapan-tahapan anak, bagaimana yang mana yang belum lancar begitu Bu ya, karena mungkin buku-buku yang ada di kelas saya kurang menarik gitu untuk anak yang memang kebutuhan bacanya itu masih jauh. Saya akan membuat buku yang lebih menarik. oke. Ternyata rencananya sudah matang sekali ya, sudah luar biasa sekali dari Bu Sukma sendiri. Sudah akan membuat pojok baca lebih menarik mungkin bersama anak-anak ya. Kemudian juga akan menyiapkan buku-buku yang sekiranya sesuai dengan usia mereka. Seperti itu ya Bu, kalau boleh saya rangkum. Nah, Ya, betul. kira kurang lebih bukunya seperti apa nanti rencananya Bu? Mungkin saya akan lebih buku itu akan yang lebih banyak gambar seperti Hmm, itu Bu. Karena biasanya anak-anak usia SD itu
lebih senang melihat gambarnya dulu seperti itu, Bu. Seperti soal-soal cerita atau dongeng begitu. Jadi tidak hanya buku pelajaran yang akan saya sajikan di situ. Oke, jadi buku-buku yang istilahnya yang bergambar warna-warni ya, seperti tadi dongeng betul, kemudian fabel mungkin ya barangkali, dan ada buku-buku lain bergambar yang lain. Oke, itu sangat luar biasa sekali. Saya sangat mengapresiasi dan Bu Sukma sudah keren banget. Dan rencananya untuk pembuatan pojok baca dan penyediaan buku, Bu Sukma rencanakan berapa lama untuk prosesnya? Mungkin untuk prosesnya saya butuh waktu 3 hari, Bu ya. Karena akan saya lakukan pengecekan ulang juga, saya akan mencari referensi itu juga ke perpustakaan. Kurang lebih 3 hari lah mungkin, Bu, selesai itu ya. Oke, mantap sekali. Berarti sudah rencananya sudah sangat-sangat matang ini. Nah, kalau tadi kan Bu Sukma menyampaikan bahwa butuh waktu 3 hari untuk menyiapkan pojok baca yang menarik ya. Dan kalau boleh saya tahu bagaimana terkait komitmen Bu Sukma tadi untuk menyiapkan pojok baca sekaligus buku-bukunya? Eh, tentu saja saya berkomitmen ya sangat serius dengan program ini, Bu ya. Dan secepatnya saya ingin segera realisasikan begitu. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Dan kalau yang ini Bu Sukma akan membutuhkan bantuan siapa saja untuk menyiapkan pojok Mungkin baca ini? kalau saya membutuhkan mungkin guru yang kreatif di bidang seni, Bu ya, untuk membuat desainnya. Kemudian saya juga membutuhkan bantuan dari penjaga perpustakaan untuk referensi bukunya. Oke, berarti guru yang kreatif Bu Sukma juga sudah menemukan ya. Barangkali Iya, malah justru ada di dalam diri Bu Sukma sendiri. Seperti itu ya. amin amin. Oke, itu sangat luar biasa sekali. Saya sangat mengapresiasi dan saya menunggu cerita baiknya dari Bu Sukma terkait pojok baca yang akan dibuat dan terkait juga buku-buku yang akan disediakan. Dan saya tunggu juga ceritanya dari Bu Sukma terkait siswa-siswi yang tadinya tidak senang membaca. Semoga nanti akan lebih senang membaca dan bacaannya jadi lebih lancar. Begitu ya Bu Sukma, saya tunggu kabar baiknya. Iya, amin Ibu. Oke, Siap Ibu. selamat melaksanakan kegiatannya dan semoga lancar. Saya tunggu cerita Amin, baiknya. amin, amin. Terima kasih sudah Ya, berkenan untuk bercerita dengan saya. Eh, kita akan bercerita lagi nanti di lain waktu setelah Bu Sukma melakukan semuanya. iya sama-sama Ibu. Saya juga ingin segera bercerita terkait hasilnya. Oke. Oke, untuk sesi kali ini mungkin kita akhiri terlebih dahulu, Bu. Kita sambung nanti lain waktu. Terima kasih, Bu Iya Sukma. baik. Selamat pagi dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Dini, terima kasih. Ternyata Bu Dini sangat hebat sekali, sudah melakukan coaching menurut saya dengan sangat baik, tadi dengan sangat lancar. Kira-kira menurut Bu Dini tadi setelah melakukan coaching dengan coachingnya, bagaimana Bu Dini menilai sendiri performa kompetensi Eh, tadi menurut Bu setelah saya Dini? Oke, setelah saya melakukan coaching tadi, alhamdulillah ya, ternyata bisa melakukannya dengan baik. Kalau menurut Bu Wita demikian, tadi saya menilai posisi diri saya, performanya selama melakukan coaching itu di angka 8 sih Bu, 1 sampai 10 di angka 8. Iya, iya, iya. Berarti sudah mengalami peningkatan ya. Iya, alhamdulillah, naik 1 lah, lumayan. Ya, alhamdulillah. Kemudian memberi bisa Bu Dini itu sudah mencapai level angka 8 sekarang, dari angka 7 ke angka 8. Alhamdulillah. Jadi ada peningkatan ya Bu. Kalau menurut Bu Wita tadi coachingnya lancar ya berarti ya?
Kalau menurut saya tadi lancar. Kemudian kalau menurut Bu Dini, kenapa gitu? Kenapa apa yang membuat Bu Dini menilai, bahwa, coaching yang dilakukan Bu Dini pada kesempatan ini sudah mengalami peningkatan ke angka 8? Jadi tadi saya saat melakukan coaching ya, sesi coaching dengan coachee, itu saya merasa awal-awal agak sedikit tegang sih, tapi ternyata setelah berjalannya waktu akhirnya mengalir begitu saja dan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu akhirnya juga mengalir begitu saja dan itu disebabkan juga karena jawaban-jawaban dari coachee itu sangat-sangat menarik menurut saya. Jadi akhirnya saya bisa meningkatkanlah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, selamat Bu Dini sekali lagi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh, boleh sekali Ibu, silakan. Iya, baik. Terima kasih Bu Dini atas kesempatannya Iya, ya. iya, iya. Jadi saya mengamati tadi pada saat saya mengamati tadi pada saat, Bu Dini melakukan coaching kepada coachee-nya itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk ya, Bu, ya. Saya rasa kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dari Ibu juga sudah cukup baik. Jadi Ibu sudah mampu menggali potensi yang ada pada diri coachee sehingga coachee mendapatkan solusi yang dari permasalahannya tersebut yang berasal dari dirinya sendiri gitu. Bu Dini bisa mengarahkan bagaimana memperoleh solusinya gitu berdasarkan potensi yang dimilikinya. Terima kasih banyak Ibu atas penilaiannya kalau seperti itu. Saya jadi lega ternyata setelah melakukan coaching itu ada penilaian baik dari supervisor. Baik, sama-sama Bu Dini. Semoga kedepannya bisa ditingkatkan dan lebih baik lagi ya Bu ya. Insya Allah. Nah, bagaimana menurut Bu Dini setelah mendengar pendapat atau hasil pengamatan saya tadi? Setelah mendengarkan tadi, rasanya seperti menenggak air di tengah keringnya gurun ya Bu. Jadi ada Iya, rasa iya. lega gitu, rasa nyes gitu istilahnya. Jadi saya cukup senang atas apa yang disampaikan oleh Bu Wita, atas dari penilaian yang sudah saya lakukan, coaching yang sudah saya lakukan, dan saya tadi akhirnya bisa santai gitu. Tadi awalnya saya merasa seperti diamati, tapi ternyata akhirnya setelah berjalannya waktu jadi mengalir begitu saja. Jadi lebih lega gitu, jadi lebih plong. Dan tapi di sisi lain juga saya masih merasa kemampuan saya belum maksimal gitu. Jadi saya masih perlu banyak belajar untuk bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot agar nantinya ketika sesi coaching lagi atau ada coaching dengan rekan sejawat yang lain atau dengan guru-guru yang lain itu saya jadi lebih natural lagi, lebih istilahnya lebih tektokannya lebih dapat lagi dan pertanyaan berbobot itu sudah istilahnya sudah secara otomatis keluar dari pemikiran saya seperti itu. Oke, baik. Namun demikian ya Bu ya, saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan gitu ya dari diri Bu Dini. Misalnya tadi pada saat coaching, saya mengamati Ibu mengajukan pertanyaan yang beberapa pertanyaan yang jawabannya itu belum merujuk pada kemampuan coaching secara menyeluruh ya Bu ya. Jadi yang Iya. sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya Ibu mengajukan pertanyaan dengan lebih terbuka gitu Bu ya, jangan pertanyaan yang bersifat tertutup mungkin Bu ya. Agar coaching-nya itu mampu menggali potensinya lebih jauh gitu. Jadi supaya kita ketika mengarahkan itu lebih terarah gitu Ibu ya. Oh iya, siap. Bagaimana pendapat Ibu mengenai apa yang saya sampaikan barusan? Eh, begitu ya Bu. Jadi kalau menurut saya, iya sih tadi sebenarnya juga merasa bahwa ada poin-poin pertanyaan yang saya rasa itu ketika keluar gitu, ketika saya ajukan itu jawabannya itu masih terbatas. Jadi coach itu tidak bisa menggali potensinya lebih jauh. Jadi agak terbatas di area-area tertentu saja. Jadi
Karena hal tersebut, jadi makanya tadi saya menyampaikan bahwa saya masih ingin terus belajar untuk bisa menyampaikan atau mengajukan pertanyaan berbobot yang mana itu bisa menggali potensi Koci dengan akhirnya jawabannya itu bisa lebih luas seperti itu. Baiklah. Kalau seperti itu, apa yang akan Ibu lakukan setelah ini untuk mencapai level yang lebih baik lagi dari coaching, selanjutnya gitu, Bu, ya? Kan dari coaching yang sekarang Ibu sudah mendapat, atau meningkatkan ke level 8. Kira-kira untuk, coaching-coaching yang selanjutnya Ibu kira-kira mau meningkatkan ke level berapa? Kemudian apa yang akan Ibu lakukan? Oke, tentunya kalau ditanya mau meningkatkan ke level berapa, tentunya semua orang ingin meningkatkan sampai level maksimum dari kemampuan diri ya, Bu. Jadi sebisa mungkin memaksimalkan Iya, kemampuan betul diri betul. dan mencapai hasil yang terbaik. Cuman kan, tapi itu ada prosesnya seperti itulah ya. Dan saya juga ingin melewati proses itu dengan cara saya perlu mencari informasi terkait bagaimana sih coaching yang baik dan benar itu, dan bagaimana sih menyampaikan pertanyaan yang berbobot dengan baik dan benar itu, dan bagaimana sih ciri-ciri pertanyaan berbobot itu. Kemudian kata kuncinya apa saja, dan selain itu juga tentunya perlu yang namanya latihan, istilahnya berlatih terus-menerus, tidak hanya sekedar membaca atau sekedar mencari informasi saja, tapi latihan itu juga penting. Tujuannya agar kita ngobrolnya itu lebih, istilahnya lebih bisa luas lah ketika kita bertemu dengan coaching saat melakukan coaching. Seperti itu, Bu, saya rasa. Iya. Baik baik baik. Jadi mungkin, menurut Bu Dini harus, melatih diri Bu Dini lebih banyak lagi ya, supaya terbiasa untuk melakukan coaching dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, kira-kira, tadi kan sudah sedikit terbayang ya mungkin apa yang akan Ibu Dini lakukan setelah ini untuk meningkatkan lagi performa atau kemampuan Bu Dini untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira, akan dimulai kapan gitu untuk melakukan atau memperbaiki diri, dan siapa kira-kira yang bisa membantu Bu Dini untuk mencapai level yang lebih baik itu? Nah, kalau ditanya mau mulai kapan, tentunya kan mulai dari secepatnya seperti itu istilahnya. Kalau bisa mah dari sekarang kayak gitu kan ya. Kalau ditanya mulai Oke. kapan, karena kan coaching ini sebenarnya tidak hanya satu kali selesai, bahkan kalau bisa kan itu dilakukannya secara terus-menerus dan continue. Apabila nanti ada yang mengalami Iya kesulitan, iya kita bisa iya. melakukan yang namanya coaching seperti itu. Dan tentunya saat kita akan melakukan coaching, kita sudah harus punya pengalaman yang lebih banyak daripada yang coachingnya seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya juga harus apa namanya meningkatkan kompetensi diri agar saat melakukan coaching pun juga menjadi lebih baik istilahnya. Dan di situ saya juga pastinya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah ya, selaku pemangku Iya, kepentingan, betul sekali. di mana yang bisa memutuskan boleh atau tidaknya untuk istilahnya kita melakukan coaching kepada rekan sejawat, membantu menemukan solusi dari dirinya, mengembangkan kompetensi dirinya, itu kan dari kepala sekolah. Dan selain itu juga kita membutuhkan, saya sendiri juga membutuhkan bantuan dari rekan sejawat, karena istilahnya coaching itu kan kita butuh yang namanya partner ya, tidak hanya diri kita sendiri, tapi kita juga butuh orang lain yang uh, selaku sebagai coachingnya seperti itu. Dan selain itu juga saya membutuhkan dukungan dari supervisor, tujuannya agar sebagai pemantau ketika saya melakukan coaching itu ini sudah benar belum sih ya, sesuai alur tirta atau belum, seperti itu. Dan supervisor ini juga bertugas sebagai motivator seperti itulah bagi saya, yang selalu mendukung apa yang saya lakukan terhadap rekan sejawat melalui coaching tadi. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Bu Dini. Baik, Bu Dini, pada pembicaraan kali ini, itu akan saya rangkum ya ke dalam form supervisi, yang kemudian yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, menurut Bu Dini, apa yang dapat
Ibu Dini peroleh dari hasil obrolan kita pada hari ini, Bu Dini? Dari obrolan malam ini ya, saya jadi merasa apa namanya mendapatkan pencerahan. Tadi kan saya sampaikan bahwa saya seperti menenggak air di tengah panasnya gurun seperti itu. Jadi ada pencerahan, ada penyegaran dari Ibu Wita selaku supervisor tentang bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berbobot dan memotivasi saya tentunya untuk mengembangkan diri saya sebagai coach sehingga saya punya semangat untuk bisa terus melatih diri sebagai coach yang baik dan coach yang bisa melakukan coaching dengan utuh dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu, Bu. Oke, sangat luar biasa sekali ya Bu Dini ya. Bu Dini, karena waktu kita mungkin terbatas ya, sesi kita mungkin kita sudahi saja. Terima kasih untuk Bu Dini. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita obrolkan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk Bu Dini maupun untuk saya maupun untuk Koci dari Bu Dini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan yang lain dengan level yang sudah bisa Bu Dini tingkatkan dan cerita-cerita Bu Dini yang lainnya dari pengalaman-pengalaman Bu Dini. Terima kasih sekali untuk sharingnya, terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf dari saya bila ada kesalahan. Terima kasih banyak Bu Wita sudah mendengarkan cerita dari saya. Sama-sama Bu Dini.